In Azerbaijan's breakaway region of Nagorno-Karabakh, an RFERL camera captured what could be the first use of an Israeli-made so-called suicide drone in combat. An Armenian Defense Ministry spokesman said the drone slammed into a bus full of volunteers on April 4th, killing 7. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Perang terbuka antara Armenia dan Azerbaijan memberikan banyak pelajaran berarti bagi kemiliteran dunia, terutama tentang strategi peperangan yang efektif dan mematikan. Ini bukan perang antara negara melawan milisi atau kelompok pemberontak, tapi murni antara negara melawan negara. Walaupun ada milisi yang juga ikut, tapi dibiayai dan dipersenjatai full oleh negara. Ada satu elemen penting dalam pertempuran Armenia dan Azerbaijan yang menjadi pusat perhatian, yaitu penggunaan drone tempur dan drone kamikaze. Kecil-kecil cabai rawit, jangan anggap sepele kemampuan drone kamikaze atau loitering drone atau munition drone. Setelah beberapa waktu yang lalu sukses menyerang kilang minyak Aramco di Arab Saudi, kini giliran drone kamikaze menampilkan performa dahsyatnya dalam perang Armenia melawan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Dalam sebuah video diperlihatkan detik-detik main battle tank atau MBTT-72A berhasil dihancurkan oleh drone kamikaze. Pada 30 September 2020, terlihat rekaman video dari drone kamikaze milik Angkatan Darat Azerbaijan menyerang MBTT-72A buatan Rusia yang dioperasikan Angkatan Darat Armenia. Sebagai informasi, Armenia mendapat dukungan tak kasat mata dari Rusia. Sebaliknya, Azerbaijan mendapat dukungan penuh dari Turki. Disebutkan, pada pertempuran yang berlangsung 29 September lalu itu, ada 4 unit MBTT-72A yang berhasil dihancurkan oleh drone kamikaze. Nah, yang menjadi pertanyaan, drone kamikaze jenis apakah yang mampu merontokkan keperkasaan main battle tank yang terlihat sangat gagah ketika berjalan, tapi loyo ketika bertemu si cabai rawit ini? Dari laporan beberapa media internasional, rupanya sang Algojo MBT Armenia adalah Harpy, yaitu jenis drone kamikaze produksi Israel Aerospace Industry atau IAI. Sejauh ini, tak ada catatan bahwa Azerbaijan pernah mengakuisisi Harpy. Namun, Turki merupakan pengguna drone ini, selain digunakan juga oleh Korea Selatan, India, dan Cina. Aslinya, oleh IAI, Harpy digadang untuk menyerang instalasi radar dan menekan sistem pertahanan udara lawan. Dalam menjalankan misinya, Harpy membawa hulu ledak high explosive. Dari spesifikasi, Harpy ditenagai satu unit mesin UEL AR731 Wankel Rotary yang punya kekuatan 38 horsepower. Harpy dapat melaju dengan kecepatan 185 km per jam dan jarak jelajah 500 km. Punya panjang 2,7 meter dan lebar bentang sayap 2,1 meter. Harpy dapat membawa payload berupa hulu ledak high explosive sebesar 32 kg. Ada kisah yang menarik dari Harpy. Rupanya, gegara penjualan Harpy ke Cina pernah membuat hubungan Amerika dan Israel renggang. Persisnya pada tahun 1994, Israel menjual paket Harpy seharga $55 juta ke Cina. Ya, Anda tak salah dengar. Tahun 94, Israel dan Cina mainannya sudah Harpy. Jadi, jangan heran kalau kedua negara itu saat ini menjadi seperti yang Anda tahu. Dan pada tahun 2004, sejumlah Harpy akan mendapatkan upgrade kemampuan di Israel. Nah, dari situlah kemudian Washington memprotes Tel Aviv. Pasalnya, ada potensi Harpy akan digunakan oleh China untuk menyerang Taiwan atau pasukan Amerika di Pasifik. Sementara itu, Israel rupanya menolak permintaan Amerika untuk menghentikan kontrak upgrade dan akuisisi Harpy untuk China. Menurut Israel, Harpy adalah loitering munition yang dirancang secara lokal oleh Israel dan tidak berisi subsistem yang diproduksi oleh perusahaan Amerika. Insiden tersebut sempat membekukan hubungan antara Amerika dan Israel.
dengan Israel ditangguhkan dari statusnya sebagai Security Cooperative Participant dalam program Joint Strike Fighter. Namun, pada 6 November 2005, Israel menyatakan bahwa mereka telah diterima kembali dalam program tersebut. Secara teori dan pandangan singkat, membuat mainan semacam Harpy ini sepertinya tidak sulit dilakukan. Dengan catatan, asal ada kemauan dan rasa nasionalisme yang tinggi. Itulah sedikit cerita dari si kecil Harpy yang juga menyita perhatian dunia. Selain sang pemeran utama, yaitu Bayraktar TB2. Bagaimana menurut Anda mengenai si Harpy ini?